Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai sekali Pabrik Lampung TV, kita jumpa lagi hari ini dengan tamu spesial ya. Tamu yang kita tunggu udah lama. Udah dari beberapa pekan lalu yang kita request ke tim. Selamat datang Mbak Ruby di Terima studio kasih kita. Terima banyak. kasih banyak telah hadir. Ini adalah sosok yang kalian minta ya di kolom komentar. Akhirnya kita berhasil hadirkan sosok yang mewakili Gen Z yang akan menuju kursi yang memang akan menentukan masa depan kita bersama di Indonesia. Amin. Mbak Ruby Khairani Syifadia. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit Mbak. Ada beberapa memang pertanyaan ini pesanannya netizen. Jadi mohon gitu? maaf nanti kalau pertanyaannya gak aneh-aneh gitu ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Yang pertama ini sih Mbak Ruby, jadi saya manggil Mbak nggak apa-apa ya? Muda Harus banget dong soalnya. manggil Mbak. Keren banget loh, masih muda gitu kan. Jadi kan ada beberapa teman-teman ini nggak tahu gitu kan. Sebenarnya Mbak Ruby itu biografi singkatnya seperti apa, kemudian apakah memang tokoh politik lama atau memang membawa perubahan baru yang memang harus kita lihat bersama. Gitu ceritanya Mbak Ruby. Silakan Mbak Ruby. Mungkin perkenalkan diri mulai dari nama panjang dulu lah ya, basic. Nama panjangnya adalah Ruby Khairani Syifadia, biasa disapa Ruby, bisa Mbak, bisa Kak, bebas apapun. Jangan ibu aja, Jangan ngerasa ibu ya? sedikit terlalu tua ya kalau dipanggil ibu. Iya. Tapi Ruby ini saya kelahiran Jakarta. Kelahiran Jakarta, sekarang berusia 25 tahun. 25 tahun. Dan kita ini walaupun besar di Jakarta, sekolah pun di Jakarta dan juga di luar negeri. Untuk S1-nya Ruby di Singapura. Oh, di Singapura. Iya. Oke. Desain, fashion design. Jurusan fashion design. Iya. Dan S2-nya itu kita jurusan Strategic Entrepreneurship and Innovation di Inggris, di London. Di London. Wow, keren banget tuh. Akhirnya tahu kan? Kemarin pada penasaran Mbak Ruby itu sekolahnya di mana? Udah ketahuan nih. Yang pertama adalah di Singapura, kedua adalah di London. Jadi tapi yang paling penting itu hati selalu di Lampung. Hatinya selalu di Lampung, guys. Jadi diingat ya. Jangan lupa tuh Mbak Ruby, walaupun produknya belajarnya di luar negeri, kita implementasikan nanti di Lampung. Gitu. Iya. Lalu ada ini sih, kita bicara cerita kalau pas sekolah di luar negeri itu apa bedanya sih Mbak ketika sekolah di luar dengan sekolah di kan bahkan sekarang kan lebih banyak ketemu dengan masyarakat. Apakah ada perbedaan habit atau perbedaan cara pandang gitu kalau menurut Mbak Ruby? Kalau habit sama cara pandang pastinya banyak yang berbeda karena lifestyle juga kan sangat berbeda ya, lifestyle kita yang di Indonesia dan lifestyle orang-orang di barat itu sangat berbeda sekali. Tapi pastinya dengan kesempatan yang diberikan untuk belajar di luar negeri, lebih banyak terekspos kepada berbagai macam budaya dan berbagai macam culture, dan itu membuat kita menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan setiap individu. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang cukup positif ya untuk dibawa balik ke Indonesia, karena kita juga di sini berbagai budaya, agama, dan berbagai multiras, multi etnis ya. Multiras, multi etnik, dan pastinya banyak perbedaan yang harus dirayakan gitu, di-celebrate di Indonesia, dan itu terkadang kita suka lupakan. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin beda ya. Kemudian ada yang memang ada hal yang di sana sudah terbiasa multi etnis, di Indonesia juga sama sebenarnya, hanya beberapa mungkin pendekatan bahasa, pendekatannya gitu. Tuh kalau yang belum pernah ke luar negeri kita dengar ceritanya aja dulu tuh. Jadi memang banyak ilmu Mbak Ruby ini yang akan kita implementasikan di Lampung, khususnya beberapa hal-hal yang memang ini butuh perbaikan di sisi ini sih yang harus kita perbaiki. Kemudian teman-teman ini sempat nanya mengenai komunitas, kreativitas, dan UMKM Mbak Ruby. Ini kan lagi tren-trennya nih semenjak pandemi COVID ke sini tuh kan UMKM, kreativitas, kemudian komunitas tumbuh semua. Menurut Mbak Ruby khususnya di Lampung seperti apa? Aku mau cerita sedikit dulu tentang experience aku. Jadi sebenarnya aku juga pengusaha UMKM. Oh gitu, tepat kan yang dihadir, pengusaha UMKM. Jadi setelah lulus S1, aku balik ke Indonesia, dan setelah bekerja kurang lebih setahun,
itu pas banget masa COVID, and I decided to start my own business. Karena kita jurusannya fashion design, emang interest-nya itu adalah di busana, dan selalu dari dulu tuh pengen punya usaha sendiri. Akhirnya kita memberanikan diri untuk terjun dan membuka brand sendiri gitu. Dan brand ini sekarang bergerak secara online, alhamdulillah sudah berjalan selama 3 tahun. Tapi itu pun bukan tanpa rintangannya ya, bukan tanpa kesulitan dan masalah-masalah dalam membuka usaha sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang UMKM, Ruby beneran mengerti gitu struggle anak-anak muda tuh apa. Karena pastinya kita semua punya daya kreativitas yang sangat tinggi, dan kita ini aku rasa potensinya untuk menjadi individu yang kreatif itu sangat tinggi gitu di Indonesia. I see that in the younger generation. Dan menurut Ruby, anak-anak muda tuh memang punya tekad untuk membuka lahan pekerjaan sendiri, lahan usaha sendiri. Makanya itu rintangan-rintangan yang mereka sedang hadapi, keraguan yang mereka hadapi, saya rasa selalu bisa kita kembangkan bersama. Kita harus saling support sama satu sama lain. Keren banget. Rupanya pelaku UMKM ya, nggak hanya teori ya. Jadi memang tahu persis. Jadi nanti errornya di mana, kemudian hal apa yang perlu ditumbuhkan gitu ya. Jadi memang udah muda, pengusaha, luar biasa ya rekan-rekan. Jadi kita harus belajar banyak sama beliau ya. Rupanya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di pinggir jalan tuh, mudah banget nih caleg ini. Rupanya begitu kita tahu isinya, waduh daging semua guys gitu kan ya, pelaku UMKM, kreativitasnya banyak. Oke, Mbak Ruby, yang berikutnya adalah kita bahas adalah mengenai potensi pengembangan wilayah di Dapil 1 Provinsi Lampung, kan merupakan satu wilayah yang memang jadi wilayahnya Mbak Ruby ya, DPR RI. Jadi menurut Mbak Ruby, seperti apa potensi pengembangannya? Ya, kalau untuk pengembangan Dapil Lampung 1, kita banyak sekali potensinya di kekayaan alam kita. Terutama bisa sekali kita kembangkan di sisi pariwisata. Karena kalau Lampung ini kan terkenal sebagai the heart of Sumatera, iya kan? Balinya Sumatera gitu. Pantai-pantai kita cakep sekali, cocok buat surfing, dan ini patut kita kembang semuanya. Selain itu juga karena kita memang di pesisir, Lampung itu juga kaya dalam sumber daya perikanan. Iya. Nelayan-nelayan ini patut kita perjuangkan juga. Dan selain itu, Lampung juga terkenal terhadap pertaniannya. Salah satunya adalah menjadi produsen daging ya. Kalau daging-daging lokal itu banyak yang datang dari daerah Lampung. Nah, itu patut juga kita prioritaskan karena memang Pak Prabowo sebagai pilihan kita menjadi presiden, beliau juga sempat menjadi ketua umum HKTI. Nah, makanya perjuangan kita terhadap petani-petani ini harus terus kita prioritaskan dan majukan. Selain itu juga pastinya Lampung ini terkenal sebagai produsen kopi. Perkebunan ya. Iya. Kopinya Orang Lampung ini jiwanya kopi dari pagi sampai malam. Tentu, nah, itu sesuatu yang harus kita banggakan dan pastinya bisa kita kembangkan bersama untuk memajukan Lampung kita, memastikan Indonesia maju. Oke, tuh keren banget ya rekan-rekan. Lalu kita bicara pandangan mengenai golput. Jadi kan ini fenomena tersendiri ya Mbak Ruby. Jadi memang kadang ada sih kalau kita lihat ada satu komunitas saya nggak mau milih gitu kan. Nah itu kadang menurut Mbak Ruby apa yang harusnya mereka perbaiki sudut pandangnya? Jangan dong, harus milih. Gitu. Itu kewajiban. Itu kewajiban kita sesama. Kita harus turun ke TPS masing-masing dan kita harus tahu perwakilan kita siapa. Kita harus tahu pilihannya siapa. Mengerti lebih dalam visi misi mereka apa. Jadi kalau kita lihat nih misalnya baliho di jalanan, kita harus kita harus punya inisiatif lebih juga untuk mencari tahu siapa sih ini calon-calon kita. Kita lihatlah di Instagram mereka, di website mereka. Kita lihat pergerakan mereka. Mungkin kalau kita ada pertanyaan juga kita tanya langsung ke mereka. Itu kan selalu udah ada open access ya, apalagi dengan social media gitu. Jadi kita juga harus lebih interaktif terhadap mereka. Dan kita sebagai masyarakat ya harus punya niat tinggi untuk berkontribusi kepada masyarakat, kepada bangsa kita sendiri. Salah satunya adalah dengan turun ke TPS dan memilih calon yang menurut kita paling tepat untuk mewakilkan suara kita. Keren. Jangan golput. Nah, tuh ya rekan-rekan yang perlu diingat, nggak usah golput. Pilih yang memang sesuai
dengan pilihan Anda yang memang khususnya generasi Z yang mewakili generasi Z, beberapa ide-idenya sudah kita tahu, Anda bisa lihat di sosmednya, kemudian lihat giatnya saat kampanye itu mencerminkan apa yang akan dilakukan ke depannya saat terpilih. Jadi terima kasih banyak Mbak Ruby ya, sangat banyak hal yang saya nggak nyangka itu malah statementnya keluar dari Mbak Ruby ya. Jadi, kami sempat mohon maaf sempat, ini masih muda banget ini kan. Kemarin kan sempat meeting sama teman-teman. Ini rupanya banyak hal yang kami malah belajar sama Mbak Ruby kan. Oke, Mbak Ruby, yang satu lagi kita mau tanyakan adalah mengenai tegak lurusnya program Pak Prabowo dan Mas Gibran nih. Okay. Ini kan lagi trennya semua wirawiri tentang presiden nih, gitu kan. Jadi menurut Mbak Ruby, programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang memang tegak lurus dengan program Mbak Ruby apa aja nih, gitu. Kalau kita ngomongin tentang programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang paling cocok ya, paling masuk Ruby rasa kepada kaum milenial dan juga Gen Z adalah program startup-nya. Kartu startup dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Jadi sebagai milenial dan juga Gen Z yang tadi Ruby sampaikan, itu interest-nya untuk memulai usahanya sendiri itu sangat tinggi. Gitu. Dan pastinya pemerintah juga mau ikut serta dalam membantu anak-anak muda untuk mengembangkan usaha mereka tersebut, membangun dan juga mengembangkan usaha tersebut. Makanya itu menurut Ruby kepedulian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk membuat program tersebut itu membuktikan bahwa anak muda, anak kaum Gen Z dan juga milenial itu sangat penting dalam pengembangan Indonesia untuk memastikan bahwa Indonesia ini akan maju. Itu selalu menjadi prioritas beliau. Nah, selain itu kita juga mengomongkan tentang investasi terhadap anak-anak kita. Investasi terhadap anak-anak kita juga diberikan oleh bentuk program di mana anak-anak sekolah dari tingkat TK sampai SMA, baik di sekolah negeri, swasta maupun pesantren akan mendapatkan makan siang dan susu gratis. Ini program yang sudah dilakukan di luar negeri dan wajib diimplementasikan di Indonesia. Dan ini program yang hanya dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi ini harus patut kita prioritaskan nanti di tingkat parlemen dan harus kita tindak lanjuti untuk memastikan di seluruh sudut Indonesia semua akan merasakannya. Jadi ada kartu startup, kemudian ada investasi ya khususnya ke anak-anak akan dibantu dengan susu dan makan siang gratis. Makan siang tuh kan apa nggak enak seperti itu tuh. Jadi itulah beberapa programnya Pak Prabowo yang memang tegak lurus dengan programnya Mbak Ruby ya. Jadi keren banget ya. Jangan lupa nanti nggak nyoblos di tanggal 14 Februari. Nah, berikutnya nih Mbak Ruby, kita mau nanya-nanya nih tentang pesan-pesan kepada para pemilih umum dan pemula nih. Kan bentar lagi tanggal 14 Februari nih, jadi hajatan besar kita bersama. Menurut Mbak Ruby, pesan kepada mereka seperti apa? Ya, pastinya kalau kita membicarakan tentang pemilih pemula, sangat penting sekali untuk kita sesama melek politik ya, pastinya. Jadi interest kita itu tidak bisa dilimitkan hanya untuk pemilihan presiden, tapi juga kepada pemilihan legislatif. Karena pastinya semua program-program yang kita dengar dengan oleh presiden kita, pilihan presiden kita, itu akan ditindaklanjuti oleh dewan-dewan kita di parlemen nanti. Makanya itu kita harus memilih dewan-dewan yang align dengan values kita, ya kan? Align dengan values kita sebagai seorang individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat. Makanya itu jika kita turun ke lapangan, kita jalan-jalan dan kita melihat, ada banner ini dari caleg ini, patut kita research lebih lanjut, kita ketahui siapa calon-calon kita untuk dapil kita masing-masing dan visi misi mereka apa. Oleh karena itu kita bisa lebih baik mengerti apa yang mereka bisa berikan kepada kita sebagai masyarakat, apa yang mereka bisa kontribusikan selama 5 tahun ke depan jika mereka terpilih, dan dengan itu kita juga akan memastikan bahwa Indonesia benar lebih maju. Karena kalau involvement kita juga sangat minim, ya dewan-dewan kita tidak bisa melakukan banyak juga karena semua ini adalah bentuk kolaborasi. Kita harus memastikan bahwa pilihan kita tepat untuk merepresentasikan kita sendiri. Luar biasa ya. Jadi pesan tuh tanggal 14 Februari jangan golput ya. Mbak Ruby tadi udah memberikan pemaparan yang sangat teknis sekali bahwa memang ini keputusan yang akan diambil kurang lebih 5 tahun ke depan ya Mbak. Jadi siapapun yang dipilih itulah yang akan menjadi wakil kita, wakil pesan kita sebagai rakyat Indonesia.
Mungkin ini sebelum closing statement sih Mbak. Ini pesan-pesan untuk para pemilih pemula dan umum nih. Ini kan nanti tanggal 14 Februari akan ada semua ke TPS nih. Pesan dari Mbak Ruby untuk rekan-rekan apa? Kalau untuk Ruby, terima kasih banyak sudah diundang ke acaranya. Kita senang sekali banyak. Bisa hadir hari ini. Pastinya kita mau anak-anak muda, terutama milenial dan juga Gen Z, untuk turun ke TPS masing-masing di tanggal 14 Februari nanti dan memilih pilihan yang tepat untuk mewakili kalian semua. Dan Ruby harap pastinya itu adalah Ruby untuk DPR RI. Jangan lupa dari Partai Gerindra nomor urut 3, Ruby Hairani Syifadian. Iya, tentu Mbak Ruby. Terus yang terakhir closing statement. Sebelum segmen kita sudah menurut Mbak Ruby untuk closing statement secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Ruby ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita senang sekali sudah diundang di sini. Ruby ingin memastikan bahwa Lampung kita selalu maju untuk Indonesia yang lebih maju, untuk memastikan bahwa masyarakat di Lampung ini selalu mandiri secara ekonomi, kesehatannya juga meningkat, dan kreativitas, inovasi kepada anak muda selalu diperjuangkan untuk memastikan Indonesia emas di tahun 2045. Wih, mantap sekali. Makasih banyak Mbak Ruby atas waktu dan kesempatannya. Rekan-rekan, request-nya sudah kita berikan nih ya. Jangan lupa di kolom komentar apa yang mau masukkan untuk Mbak Ruby. Boleh langsung di chat, kira-kira apa yang mau ditanyakan, kira-kira program kerjanya. Oh, wilayah ini butuh ini Mbak. Dengan terbuka Mbak Ruby akan memberikan masukan-masukannya. Terima kasih atas waktunya keseluruhan tim. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.